khususnya dalam membaca kitab suci, sehingga ini nanti mungkin menjadi perhatian kita. Artinya ini adalah masalah serius sebenarnya gitu. Seriusnya bagaimana? Karena kalau tidak rajin membaca kitab suci misalnya, atau tidak rajin membaca artikel-artikel agama misalnya, karena ada 2 poin itu di membaca itu, ada membaca artikel-artikel agama, ada membaca kitab suci. Nah, kalau umat muslim itu yang baca kitab suci itu ya setiap hari, mereka semua itu setiap hari. Hanya satu yang mungkin tidak setiap hari dia membaca itu, tetapi kalau kitab suci setiap hari. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian di kalangan generasi muda khususnya ya, baik Gunanti, Angga, Bandu, Danu ya, Mbak Agnes, harus mempelopori, mengajak teman-teman kalian untuk lebih rajin membaca kitab suci. Nah, semoga nanti kedepannya bisa diajak nih teman-temannya yang mungkin sudah tamat kuliah, yang sudah tamat SMA, yang belum tersentuh hatinya untuk membaca kitab suci. Ini PR ya, PR buat kita semua bagi yang sudah rajin. Baik, kita akan langsung saja membaca sloka kitab suci Bhagavad Gita. Ya, nanti mudah-mudahan sempat Bapak jelaskan zaman kapan sih kitab suci Bhagavad Gita ini ditulis ya. Kita akan awali dengan doa Gayatri Mantram terlebih dahulu ya. Gayatri Mantram 1 kali, kemudian kita lantunkan Guru Puja dan Namo Bhagavate ya. Asana. Om Prasade Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Suwa Pranayama. Kara Sudano. Om Sudamam Suwa. Om Ati Sudamam Suwa. Gayatri Mantram. Om Bhurabhuva Suwa Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Guru Puja. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Nama. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Santi Santi Santi. Om. Baik, jadi Bapak akan coba ya untuk share dulu. Bagaimana, kelihatan Pak Agnes? Sudah Pak. Sudah ya. Jadi kita ini masih dari 6 sampai dengan 10 ya. Jadi masih di Adhyaya 6, sloka 6 sampai dengan 10. Kita baca. Bandur atmat manastasya yenat maiwat manajita anat manastu satrutwe wartetat maiwas satruat. Coba diulangi Mbak Agnes dulu.
nastu satru twe warte ta tuamai satruwat. Ya, kita ulangi bersama-sama ya. Bandur atmat manastasya yenat maiwat manajita anat manastu satru tue wartetat maiwa satruat. Ya, coba dibaca Bandu artinya. Bagi mereka yang telah mampu menundukkan atman atau yang lebih rendah dengan atman ilahi, atmannya itu merupakan temannya. Tetapi bagi mereka yang belum menundukkan atmannya, maka atmannya itu bahkan akan seperti seorang musuh. Ya, baik, kita lanjut di sloka 7. Bapak dulu ya. Jitat manah prasantasya paramatma samahita sitosna sukaduh kesu tata mana mapana tata mana pamanayo. Ulangi lagi ya bersama-sama. Jitat manah prasantasya paramatma samahita sitosna sukaduh kesu tata mana pamanayo. Coba ulangi Mbak Agnes. Jitat mana prasantasya paramatma samahita sitosna sukadu kesu tata mana pamanayo. Nah, coba Bandu diulangi baca. Jitat mana prasantasya paramatma samahita sitosna sukha dukesu tata mana pamanayo. Ya. Nah, coba Angga dibaca artinya enggak? Orang yang dapat menguasai jiwanya, yang mencapai ketenangan paramatman, akan tetap seimbang terhadap panas dan dingin, tetapi terhadap suka dan duka, terhadap pujian dan cacian. Baik, kita lanjut di sloka 8. Jnana wijnana treptatma kutasto wijitendriya yukta iti uciati yogi samalostasna kancana. Ulangi ya, itu kurang ini ya, kurang lostrasna itu sepertinya kurang ya, pantas kurang salah ya. Baik, kita ulangi bersama. Jnana wijnana triptatma kutasto wijitendriya yukta iti uciati yogi samalostasna kancana. Ulangi sekali lagi ya biar tambah hafal. Jnana wijnana triptatma kutasto wijitendriya yukta iti uciati yogi samalostasna kancana. Coba Bandu dibaca lagi. Jnana wijnana tripattatma kutos diwijitendriya yukta iti ucate yogi samalostasna kancanaha. Ya, coba dibaca artinya ada Danu tadi ya. Tidak ada. Ini Gunanti coba. Yogi yang terpuaskan oleh pengetahuan spiritual dan kebijaksanaan, tak tergoyahkan dengan panca inderanya terkuasai, yang baginya melihat segumpal tanah, batu, dan emas dikatakan sama, ialah seorang yogi yang mantap. Ya. Oke, di sloka 9 sekarang. Suhrin mitrari udasina madyasta dwesya bandusu saduswapi capa pesu sama budir wisisyate. Sekali lagi. Suhrin mitrari udasina madyasta dwesya bandusu saduswapi capa pesu sama budir wisisyate.
Ya, coba Bu nanti dibaca artinya, dibaca slokanya coba. Suhrin mitrari udasina madhyasta dwesya bandusu sadu swami japa pesu sama buderu isisyate. Iya. Nah, sekarang Angga coba baca artinya Angga. Dia yang melihat sama antara yang dicintai, teman dan lawan, tidak memihak, yang netral dan penengah terhadap yang dibenci dan keluarga, antara orang suci dan para pendosa, dialah orang utama. Ya. Baik, sloka yang ke-10. Yogi yuncita satatam atmanam rahasistita eka kiyata citatma nirasir aparigraha. Ulangi. Yogi yunjita satatam atmanam rahasistita eka kiyata citatma nirasir aparigraha. Ya, coba Angga. Yogi uncita satatam atmanam rahasistita eka kiyata citatma nirasir aparigraha. Ya. Sekarang Mbak Agnes baca artinya. Hendaknya seorang yogi selalu berusaha untuk memusatkan pikirannya di tempat terpencil sendirian. Setelah menguasai pikiran dan raganya bebas dari nafsu, keinginan, dan kemilikan. Ya, jadi kita cukup di 5 sloka ya. Jadi 5 sloka ini mungkin sekarang yang agak panjang ya, mungkin satu kali nanti bisa dilatih ya sebagai contoh saja ya. Bandur atmat manastasya yenat maywat manajita anat manastu satrutwi wartetat maywasatruat. Nah, itu agak panjang, sebenarnya sama dengan tadi, cuman agak dipanjangkan. Nah, ini di sini kan sambil mengingat ya, huruf A ini kenapa dia panjang? Karena ada N dan D ya, huruf mati. Maka di sini ban ini panjang. Bandurat mat manastasya yenat maywat manajita anat manastu satrutwe waratetat maywasatruat. Nah, untuk membaca sloka itu perlu diperhatikan suaranya adalah suara pangkal tenggorokan. Ini yang mungkin nanti penting untuk dilatih ya, namanya suara angkus prana. Oleh karena itu di dalam membaca sloka itu juga merupakan olahraga ya, olahraga untuk pernapasan ya, melatih napas kita sekaligus membersihkan cakra-cakra ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya karena kita secara otomatis melakukan pranayama. Dengan pranayama pikiran kita akan menjadi lebih lambat geraknya ya. Jadi lebih lambat geraknya. Contoh sederhananya, misalnya kalau kita sedang dalam perjalanan ya. Contoh nyatanya dalam perjalanan naik motor. Kalau kita naik motor dalam perjalanan dengar musiknya itu musik yang keras, laju motornya pasti bisa lebih kencang. Tapi kalau dengar musiknya lagunya lagu keroncong ya, lagu lebih lambat ya pasti kita juga, atau lagu-lagu meditasi ya pasti kita juga akan lebih lambat juga begitu. Itulah sudah nyata bahwa pengaruh dari lagu itu juga mempengaruhi pikiran kita. Nah, ini juga menjadi salah satu hal penting yang yang perlu kalian ketahui, yang merupakan pengetahuan praktis ya.
Jadi membaca kitab suci itu sebenarnya adalah juga melatih kita untuk lebih melambankan gerak pikiran kita. Ya, melambankan gerak pikiran bukan berarti membuat pikiran malas, tidak. Kenapa pikiran digerakkan supaya lebih lamban untuk berpikir, gitu ya. Lebih lamban dalam artian gejolaknya, ya, fluktuasinya yang didatarkan, ya. Bukan lebih lambat dalam artian itu pikiran kita itu susah mencerna, tidak. Justru dengan kelambanan gerak pikiran itu seseorang akan menjadi lebih bijaksana. Itu. Ini banyak sekali pengaruhnya dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita rajin melatih napas, olah napas, baik itu misalnya dalam duduk lah, ya, pasti akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Itu sudah rumus, ya. Karena pikiran itu hanya dapat dikuasai dengan mengolah napas, dan melakukan pembacaan sloka ini juga bagian dari mengolah napas kita. Nah, dengan begitu, dengan melambannya gerak pikiran, maka budi itu akan muncul ke permukaan. Budi itu adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu merupakan cerminan dari atma, gitu ya. Makanya tadi dikatakan di sloka-sloka ini, seseorang yang telah mengalahkan atmannya yang lebih rendah dengan atman ilahi. Jadi intinya itu, kalau kita ingin naik, gitu, ingin menaikkan kualitas pribadi kita, salah satunya adalah dengan sering melakukan pranayama, membaca kitab suci dengan reng seruti itu tadi, salah satunya di samping membaca, gitu. Ya, membaca itu memberikan kita ilmu pengetahuan. Tetapi membaca juga harus dicerna dengan kebijaksanaan. Untuk memiliki kebijaksanaan, di samping membaca, pikiran kita juga harus mampu mencerna dengan baik. Bagaimana caranya mencerna dengan baik? Ya, harus lambankan gerak pikiran, fluktuasinya. Fluktuasi itu gelombangnya, gelombang suka dukanya itu yang perlu disejajarkan. Makanya seorang yogi yang dikatakan sempurna itu yang bisa memandang sama antara segumpal tanah dengan sebongkah emas. Itu kan sesuatu yang sangat sulit, tetapi itulah standarnya, begitu. Bagaimana untuk mencapai itu? Nah, itulah pekerjaan dari perjalanan hidup. Nah, kalian ini kan masih di masa brahmacari, ya, masih di masa brahmacari, walaupun ya Mbak Agnes sudah melampaui masa brahmacari, tapi kan belum masa grihasta, ya. Jadi artinya modal-modal pengetahuan dan bagaimana cara menyerap pengetahuan itu dengan melambankan fluktuasi suka dan duka, sedih dan senang itu perlu dilatih agar kita memiliki wiweka. Jadi wiweka itu adalah kemampuan memilah, memilih, membedakan yang baik dan buruk, kemudian memilih yang baik dari yang buruk. Nah, itu. Jadi itulah kebijaksanaan. Karena apa? Karena dunia ini disuguhkan oleh berbagai kenyataan, ya. Disuguhkan oleh berbagai informasi, berbagai ilmu pengetahuan, berbagai tontonan. Jangan menonton yang tidak patut ditonton. Itu akan menjadikan pikiran Anda menjadi tidak baik. Itu salah satunya. Karena itu untuk menuntun pikiran kita perlu sembahyang. Kenapa perlu sembahyang? Karena dengan sembahyang kita melakukan pranayama, ya. Dengan pranayama pikiran kita melamban, fluktuasinya akan menjadi lebih bijaksana. Dan sembahyang itu juga bagian dari yoga, menghubungkan diri dengan Tuhan. Salah satu cara untuk menimbulkan sifat-sifat satwika, salah satu cara untuk menimbulkan wiweka. Jadi wiweka, kebijaksanaan itu harus dilatih, ya, tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kebijaksanaan itu harus dilatih. Itu.
Itu penting sekali ya, di dalam menghadapi kehidupan, karena kehidupan mendatang itu mungkin kalau di masa muda itu kehidupan itu biasanya hidup dengan hayalan lebih banyak. Nanti saya begini, nanti saya begini, nanti saya begitu gitu. Tetapi akhirnya tidak tercapai, tidak sesuai dengan hayalan, frustasi ya. Itu jangan sampai terjadi, apalagi misalnya masa brahmacari, masa puber, kemudian jatuh cinta dengan seseorang sampai mati rasanya, gitu. Akhirnya putus, jadi putus asa. Itu tidak boleh terjadi. Itu adalah bagian dari perjuangan menghadapi kehidupan. Nah, rangkaian-rangkaian itulah memerlukan wibeke, kebijaksanaan. Dan saat baik inilah kita menabung kebijaksanaan. Di saat susah tabungan itu kita gunakan. Itu ibaratnya begitu. Jangan nanti dekat kepada Tuhan ketika susah. Saat berkeadaan baiklah kita justru lebih dekat dengan Tuhan. Agar apa? Agar di saat kita susah tidak malu dengan Tuhan. Ibaratnya begini, di saat kita susah, kita dekat sekali, sering sekali sembahyang. Begitu berada di atas, baik, kemudian kita lupa. Pada akhirnya susah lagi, mau menghadap Tuhan, memohon lagi, malu. Kenapa? Karena di saat baik kita melupakan. Ini yang perlu kalian camkan begitu. Karena kalian ini kan generasi masa depan. Oleh karena itu dalam keadaan apapun, suka dan duka, itu penting untuk dijaga, menjaga hubungan kita agar harmonis dengan Yang Maha Kuasa, dengan Sang Hyang Widiwasa, sebagai wujud dari Trihitakarana, parahyangan, pawongan, palemahan. Mungkin itu penjelasan kali ini tentang sloka-sloka ini, karena ini bahasanya bahasa tentang yogi, dan mungkin tidak untuk seusia kalian ini yang bisa diterapkan kira-kira adalah seperti itu begitu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang mau diskusi boleh. Ada mau diskusi? Tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada yang ingin berdiskusi, ya kita cukupkan ya. Cukup 55 sloka, jadi hampir 30 menit saja dalam satu kali pertemuan. Tapi kalau bisa kita rutin ya. Mari kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat beristirahat berakhir pekan. Suksema Bapak. Suksema. Satu. Swastiastu.